Hari ini di bawah judul Bapa Ansanghong adalah Tuhan, Kristus yang datang untuk kedua kali. Mari kita mencari jawaban satu persatu atas pertanyaan, mengapa Bapa Ansanghong adalah Tuhan, Kristus yang datang untuk kedua kalinya? Kita sering ditanya, mengapa Kristus Ansanghong adalah Tuhan? Mengapa kamu percaya Kristus Ansanghong sebagai Tuhan? Saat itu, anak-anak Sion menjawab, jawabannya ada di dalam Alkitab. Kita bersaksi tentang Kristus Ansanghong melalui beberapa topik seperti nubuat tentang Raja Daud, Tuhan yang membangun Sion, peraturan Melkisedek, serta pohon kehidupan dan Kristus Ansanghong. Beberapa orang ingin mendengar jawaban singkat atas pertanyaan bahwa mengapa kita percaya Kristus Ansanghong sebagai Tuhan. Maka, jika seseorang bertanya, mengapa Kristus Ansanghong adalah Tuhan? Jawablah kepadanya, Dia adalah Tuhan karena Dia membangun Sion. Alkitab bersaksi bahwa Tuhan sendiri yang akan membangun Sion. Jadi, mari kita mempelajari nubuat-nubuat tentang Sion. Mari kita baca Mazmur pasal 102 ayat 17 bersama-sama. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Menurut Mazmur pasal 102 ayat 17, Sion bukanlah tempat yang bisa dibangun oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa membangun Sion dan menegakkan Sion. Mari kita baca firman yang sama di Mazmur pasal 87 ayat 1. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah, Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Yang Maha Tinggi adalah siapa? Dia adalah Tuhan, Tuhanlah yang menegakkan Sion. Melalui firman di Mazmur pasal 102 dan Mazmur pasal 87, kita bisa tahu bahwa Alkitab menjelaskan Tuhanlah yang membangun Sion. Jika begitu, tempat seperti apa Sion yang akan dibangun oleh Tuhan? Apa saja ciri khas Sion agar kita bisa mengenalinya? Mari kita baca Yesaya pasal 33 ayat 20. Di dalam Yesaya pasal 33 ayat 20, Tuhan menggambarkan gereja yang merayakan hari rayanya sebagai Sion. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah. Ini tidak berarti bahwa Tuhan menetapkan 2 atau 3 jenis Sion yang berbeda, tetapi hanya satu Sion. Kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Di Sion, Tuhan bersama kita, maka kita bisa melihat kemuliaannya. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak mengelaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan berjanji untuk membangun kembali Sion. Alkitab menunjukkan bahwa Sion adalah gereja yang merayakan hari raya Tuhan. Namun, ketika kita melihat sejarah agama Kristen di abad keempat,
kita bisa tahu semua kebenaran dari Perjanjian Baru seperti hari Sabat dan hari Paskah dihapuskan seluruhnya selama zaman kegelapan. Pertama-tama kita perlu memahami mengapa dikatakan bahwa Tuhan akan membangun kembali Sion, yaitu kota pertemuan raya Tuhan. Mari kita memahami hari raya Tuhan terlebih dahulu melalui Imamat pasal 23. Imamat pasal 23 ayat 1 kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut." Ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentuan penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah apa? Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Tuhan berkata, hari-hari raya Tuhan adalah yang berikut. Dan di ayat 3, dia menyebutkan hari Sabat. Ayat 4 kita baca. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Pada tanggal 14 bulan yang pertama, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Di sini, Tuhan menyebutkan hari Sabat, hari raya mingguan dulu, kemudian menjelaskan hari raya tahunan. Mari kita baca ayat 5 kembali. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi, dua-duanya adalah hari raya Tuhan. Ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai di negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaian kepada imam. Karena mereka mempersembahkan seberkas hasil pertama dari penuaian mereka, hari itu dinamai hari raya hasil pertama." Tuhan mengajari mereka cara merayakan hari raya hasil pertama. Mari kita baca ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari raya sesudah Sabat itu, yaitu hari raya hasil pertama, waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Seperti disebutkan genap 7 minggu, jumlah hari adalah 7 kali 7, yaitu 49 hari. Mulai hari Minggu, menghitung 49 hari. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Dalam Alkitab, hari itu disebut Hari Raya 7 Minggu dan juga disebut Hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, hari itu ditulis sebagai Hari Pentakosta yang menunjukkan ke-50. Semua hari raya ini adalah Hari Raya Tuhan. Hari Sabat, Hari Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Hasil Pertama, dan Hari Raya 7 Minggu. Selanjutnya, mari kita mencari tahu Hari Raya Serunai. Ayat 23 kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu dalam kalender suci, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan." Tanggal 1 bulan ke-7 dalam kalender suci adalah hari raya yang diadakan dengan meniup serunai untuk mempersiapkan hari raya pendamaian. 10 hari kemudian, Hari Raya Pendamaian diadakan untuk menebus semua dosa yang dilakukan orang Israel selama setahun. Ini adalah hari raya untuk memperingatkan mereka melalui tiupan serunai bahwa Hari Raya Pendamaian sudah dekat. Ayat 26. Tuhan berfirman kepada Musa, "Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Ada hari raya serunai dan hari raya pendamaian." Ayat 33. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan." Semua hari raya ini adalah hari raya Tuhan. Di Yesaya pasal 33, tempat yang merayakan hari raya Tuhan adalah Sion. Di Mazmur pasal 102, tertulis bahwa Tuhan akan membangun kembali Sion.
Semua hari raya kehidupan ini telah diadakan selama 1500 tahun dari zaman Musa sampai zaman Yesus Kristus. Peraturan hari Sabat dan hari Paskah ini telah diubah menjadi peraturan perjanjian baru oleh Yesus. Dalam perjanjian lama, domba atau kambing dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Dalam perjanjian baru, domba dan kambing tidak lagi digunakan, tetapi tubuh Kristus sendiri dipersembahkan. Tubuh Tuhan menjadi kenyataan dari semua korban penghapus dosa bagi umat manusia. Inilah perbedaan yang paling signifikan antara peraturan-peraturan perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekarang, mari kita lihat adegan di mana Yesus Kristus menetapkan perjanjian baru di bumi ini. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Mengenai hari Paskah, ada tertulis di dalam Imamat pasal 23 ayat 4. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Paskah adalah salah satu hari raya Tuhan. Mari kita lihat dengan teliti bagaimana Yesus merayakan hari raya ini. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Mari kita lihat perjamuan Paskah di ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Seperti yang kita baca, perjanjian baru itu diadakan bagi siapa? Yesus berkata, "Ini ditumpahkan bagi kamu." Yesus adalah Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia. Dia menetapkan sebuah hari raya bagi umat manusia untuk keselamatan dan pengampunan dosa. Hari raya itu adalah Paskah Perjanjian Baru. Menurut Keluaran pasal 12, Paskah dalam Perjanjian Lama dirayakan dengan domba atau kambing harus disembelih dan darahnya dibubuhkan pada tiang dan ambang pintu dan dagingnya dipanggang dan dimakan. Namun, hari Paskah dalam Perjanjian Baru itu berbeda. Yesus Kristus menjadi korban penghapus dosa untuk semua umat manusia. Karena tidak perlu lagi menumpahkan darah binatang, Yesus sudah merayakan Paskah dengan apa? Dengan roti dan anggur. Dia memberi anggur Paskah sambil berkata, "Ini adalah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Menurut hukum perjanjian lama, seharusnya seekor domba atau kambing disembelih untuk menumpahkan darahnya. Tuhan memberi kita peraturan perjanjian baru ini dan menyempurnakan jalan keselamatan umat manusia sebelum Dia naik ke sorga. Tetapi, semua peraturan ini dihancurkan oleh setan. Kalau begitu, apakah Tuhan membiarkan setan melakukannya karena Dia tidak berkuasa untuk menghentikannya? Tidak. Sudah dinubuatkan bahwa peraturan perjanjian baru akan diinjak-injak. Mari kita lihat Daniel pasal 7 ayat 25 untuk mengetahui dengan cara apa kebenaran akan diinjak-injak. Mari kita baca Daniel pasal 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi di sini adalah Tuhan. Dia akan menentang Tuhan. Karena Dia menentang Tuhan, tidak bisakah kita mengetahui siapa Dia? Setan akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Sudah dinubuatkan bahwa Dia akan mengubah hukum yang telah ditetapkan Tuhan.
Sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia dalam nama Yesus dan menetapkan hari-hari raya seperti hari Sabat dan hari Paskah dari Perjanjian Baru. Semua peraturan hari raya yang ditetapkan Yesus tidak melalui darah binatang menurut Taurat. Yesus Kristus menetapkan peraturan ini melalui tubuhnya sendiri 2000 tahun yang lalu. Namun, Alkitab dan para nabi sudah bernubuat tentang pekerjaan setan. Dia akan mengubah waktu dan hukum. Sesuai dengan firman ini, apa yang terjadi dengan hari raya Tuhan? Pada tahun 321 Masehi, hari Sabat menghilang. Pada tahun 325 Masehi, hari Paskah menghilang. Kita sudah mengetahui hal ini melalui sejarah, melalui kitab Daniel dan kitab Wahyu. Seperti ini, karena hari-hari raya Tuhan dihapuskan, apa yang terjadi pada Sion? Sion menjadi hancur dan menjadi runtuh. Oleh karena itu, Tuhan harus membangun Sion kembali. Tidak seorang pun yang bisa menemukan hari raya Tuhan termasuk hari Sabat yang telah dihapuskan. Meskipun gereja Masehi Advent hari ke-7 tahu bahwa hari Sabat itu penting, tetapi hari Sabat mereka dimulai pada hari Jumat. Mereka percaya bahwa hari Sabat dimulai sekitar pukul 6 sore pada hari Jumat pada waktu matahari terbenam. Tetapi hari Jumat hanyalah hari persiapan. Hari Sabat harus dirayakan pada hari Sabtu. Hari dimulai saat matahari terbit. Tidak masuk akal bahwa hari dimulai saat matahari terbenam. Jadi, mereka telah salah memelihara hari Sabat dari hari Jumat malam. Walaupun mereka tahu kata hari Sabat, mereka tidak memelihara hari Sabat yang benar yang telah diperintahkan Tuhan. Dan saat kita memberitakan hari Paskah, banyak orang meniru nama hari Paskah dan berkata, "Kami merayakan hari Paskah pada tanggal 14 Januari dalam kalender Masehi. Tidak ada yang makan roti dan minum anggur. Kami hanya butuh iman. Kenapa kita harus memakannya?" Begitulah yang diajarkan mereka. Meskipun lalang mirip dengan gandum, mereka tidak berfungsi sebagai gandum. Jika begitu, siapa yang harus membangun kembali Sion dengan perjanjian baru? Tanpa Tuhan, Sion tidak mungkin dibangun kembali. Alkitab menubuatkan bahwa Tuhan akan memulihkan kebenaran yang telah dihancurkan selama zaman kegelapan dan tidak ada yang mematuhinya selama lebih dari 1600 tahun. Mari kita baca firman di Mazmur pasal 102 sekali lagi. Mazmur pasal 102 ayat 14. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Pada waktu yang ditentukan Tuhan tiba, Tuhan akan menunjukkan kasih sayang kepada Sion yang telah runtuh dan membangun kembali Sion agar bisa berfungsi dengan baik. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun apa? Sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Di sini kita harus memperhatikan satu hal. Ini bukan pertama kalinya Tuhan membangun Sion. Di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah membangun Sion, tapi sebenarnya Tuhan membangun Sion kembali. Di Alkitab dalam bahasa Inggris tertulis Rebuild Zion, yang artinya membangun Sion kembali. Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan menetapkan perjanjian baru. Sebagai korban penghapus dosa, Dia menumpahkan darahnya
bukan darah binatang, untuk pendamaian umat manusia dan membuka jalan keselamatan dan hidup yang kekal bagi umat manusia. Hari Sabat dan Hari Paskah merupakan korban persembahan rohani bagi Tuhan, bukan? Korban persembahan ini dihapuskan selama masa kegelapan. Dengan demikian, semua hari raya Perjanjian Baru juga turut dihapuskan. Saat itu, orang Kristen berpikir, agama Kristen harus berbeda dengan agama Yahudi. Kami tidak akan mengadakan hari raya yang diadakan oleh orang Yahudi. Mereka menganggap semua upacara yang dilakukan Yesus bukan sebagai Perjanjian Baru, tetapi sebagai hari raya Yahudi. Demikian pula, sampai sekarang orang Kristen bersikeras bahwa hari Paskah adalah hari raya Yahudi dan hari Sabat juga merupakan hari raya orang Yahudi. Mereka tidak bisa memandangnya sebagai Perjanjian Baru yang ditetapkan Yesus karena mereka buta secara rohani. Itulah sebabnya ada tertulis dalam Mazmur pasal 102 bahwa Tuhan Yehova akan membangun Sion kembali. Jadi, hanya Tuhan yang bisa menjalankan peran ini. Tidak mungkin seorang nabi palsu atau seorang teologi melakukan pekerjaan ini. Meskipun ada begitu banyak sarjana Alkitab yang mempelajari Alkitab. Kita harus merayakan hari Paskah. Kita harus memelihara hari Sabat yang benar. Kita harus merayakan hari-hari Tuhan dengan tepat. Tidak seorang pun memberikan ajaran ini sampai Bapa Ansanghong datang dan mengajarkannya kepada kita. Kenapa? Karena nubuat di Mazmur pasal 102 ayat 17, bukan seorang manusia, tetapi hanya Tuhan saja membangun Sion. Tuhan membangun Sion, kota pertemuan raya Tuhan. Maksudnya, Dia memulihkan semua hari raya yang telah dihapuskan. Apakah ada gereja di dunia ini yang merayakan ketujuh hari raya dalam 3 bagian, dari hari Paskah sampai hari raya Pondok Daun? Tidak ada kecuali gereja Tuhan. Apa artinya ini? Siapa yang ada di gereja Tuhan? Siapa yang membangun Sion? Bukankah ini berarti bahwa Tuhan ada di dalam gereja Tuhan? Siapa yang mengajari kita ketujuh hari raya dalam 3 bagian? Siapa yang mengajari kita tentang hari Sabat? Siapa yang mengatakan kebenaran keselamatan dan memimpin kita ke kerajaan sorga? Dari siapa kita mempelajari ajaran-ajaran ini? Dari Kristus Ansanghong, bukan? Oleh karena itu, Kristus Ansanghong adalah Dia yang membangun Sion. Jika Dia membangun Sion, Dia benar-benar Tuhan menurut nubuat. Hanya Tuhan saja bisa membangun Sion, bukan? Mari kita baca ayat 18 sekali lagi. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada tertulis, ketika Tuhan membangun kembali Sion, semua bangsa di dunia akan menyembah dan menghormati Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa membangun kembali Sion sesuai dengan nubuat Alkitab. Kalau begitu, pada waktu Dia yang membangun kembali Sion dan bertanya kepada kita sama seperti kepada Petrus, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Kita harus menjawab bagaimana? Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Juru Selamat kami. Bukankah kita harus menjawab seperti itu kepadanya?
Karena menurut Mazmur pasal 102 ayat 17, Dia yang membangun kembali Sion adalah Tuhan. Kita semua percaya pada Alkitab. Kita percaya bahwa tidak boleh menambah atau mengurangi firman Alkitab. Karena kita percaya, jika Dia yang membangun Sion muncul, kita tidak boleh menganggapnya sebagai manusia biasa seperti kita. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan kita. Kristus Ansanghong datang ke bumi ini dan mengajari kita semua kebenaran dari Perjanjian Baru. Oleh karena itu, kita bisa datang ke sini hari ini, bukan? Banyak orang bertanya, kenapa kamu percaya Kristus Ansanghong sebagai Tuhan? Mari kita jawab, Kristus Ansanghong adalah Tuhan karena Dia membangun Sion. Apakah ada bukti di dalam Alkitab? Tentu saja. Perlihatkanlah kepada mereka Mazmur pasal 102 ayat 17. Bukankah tertulis di ayat ini bahwa Tuhan membangun kembali Sion? Apa itu Sion? Ada Sion jasmani dan Sion rohani di dalam Alkitab. Menurut Yesaya pasal 33 ayat 20, Tuhan membangun kembali Sion rohani di mana hari raya Tuhan dirayakan. Ada banyak sarjana yang mempelajari Alkitab. Meskipun tertulis dalam Alkitab, mereka tidak bisa menemukan kebenaran tentang Sion karena mereka bukan Tuhan. Alasannya sesederhana ini. Siapakah Kristus Ansanghong yang mengajarkan anak-anaknya untuk memelihara hari Paskah Perjanjian Baru dan ketujuh hari raya dalam 3 bagian? Dia adalah Tuhan. Dia menyatakan kebenaran untuk keselamatan anak-anaknya. Waktu yang ditentukan telah tiba ketika Tuhan akan menyayangi Sion seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 102 ayat 14. Mari kita sekali lagi mengukir ajaran Mazmur di hati kita. Setiap kali saya membaca Alkitab, saya bisa menyadari betapa besar pengorbanan Bapa dan Ibu untuk menyampaikan kebenaran hidup kepada kita dan menjaganya agar setan tidak bisa mengambil kebenaran ini lagi. Tuhan menaruh banyak nubuat, Mazmur, surat, dan wahyu di dalam Alkitab. Karena itu, ketika seseorang membaca Alkitab, dia mungkin bertanya, apakah ini puisi? Apakah itu surat? Apakah itu nubuat? Mereka tidak bisa mengetahuinya dengan benar. Karena gereja-gereja lain tidak mengetahui hal ini, mereka berkata, percayalah, itu cukup. Namun karena ada jalan menuju kebenaran, kita tidak boleh memiliki iman yang buta. Kita harus menemukan Tuhan yang benar dan percaya kepadanya. Kita telah menerima Kristus Ansanghong yang datang ke bumi ini untuk membangun kembali Sion sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Bukan hanya berkata, mari kita melayani Dia sebagai Tuhan kita. Melalui Alkitab, Tuhan berkata, aku akan muncul di bumi ini dengan cara ini. Jika Sion yang pernah kudirikan runtuh, aku akan membangunnya kembali. Ketika aku membangun kembali Sion, kenalilah bahwa aku adalah Tuhan meskipun aku datang sebagai manusia. Karena alasan ini, Tuhan memberi kita Alkitab, bukan? Alkitab adalah kartu identitas Tuhan sama seperti KTP. Ketika identitas seseorang diperiksa, wajah orang tersebut dicocokkan dengan foto di KTP dan sidik jarinya juga diperiksa. Ia diverifikasi melalui KTP-nya. Alkitab berkata bahwa Dia yang membangun kembali Sion adalah Tuhan. Jadi kita harus menerima Dia dan memuliakan, menghormati, dan memujinya. Semoga kita menjadi saksi setia yang menyatakan kemuliaan Bapa dan Ibu di seluruh dunia, bukan hanya di Korea saja. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.